Ya, kembali lagi di Tokoh Kita dan masih bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Taufik. Pak Siap. Taufik, ini kan kita sekarang memasuki era digital gitu ya. Nah, ini bagaimana Arsip Nasional ini menghadapi era digitalisasi sekarang? Baik, Mas Rizky. Kalau bicara era digital ini ya memang hari ini ya apalagi katanya sudah masuk kepada era industri ya, era industri 4.0. Ya buat dunia kearsipan mau tidak mau, suka tidak suka sudah harus ke sana. Padahal sangat berat sesungguhnya kalau boleh jujur beban itu. Apa itu Pak? Kenapa berarti? Mengapa? Kalau bicara cut off era digital, born digital, arsip lahir sudah digital, itu kita aman. Pasti ikut. Tapi kita kan punya khasanah koleksi ini dulunya lebih banyak volumenya yang belum digital. Yang hard copy Hard gitu ya? copy, kan begitu. Hard copy ini kan baru yang paper ya, hard copy. Tapi kan kayak peta, terus video, kan itu kan nggak digital banget kan. Bagaimana harus dialih semua. Padahal koleksi kita, khazanah kita ribuan, jutaan bahkan. Tapi bukan itu yang kita harus khawatirkan dan worry ya. Tapi saya katakan tadi, kita sudah menyongsong digital itu pasti. Di dunia kearsipan ada persoalannya begini. Ketika ada dua kita sudah lahir, cut off sudah arsip sudah lahir digital, itu sudah kita antisipasi sudah. Sudah siap berarti gitu ya? Sudah siap. Apalagi pemerintah dengan kebijakan peraturan pemerintah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kan sudah masuk di dalamnya arsip. Karena arsip sesungguhnya adalah tata kelola. Dia administrasi tata kelola ya, bisnis proses. Nah, pemerintah akan mulai start untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, PP-nya 95 itu sudah ada. Oleh karena itu, saya katakan tadi kita sudah kalau sudah lahir sudah dari awal elektronik sudah siap. Gampang lah gitu ya. Tapi ada persoalan masa lalu sesungguhnya ketika kita mau connect-kan dengan yang tadi sudah lahir di elektronik, mau tidak mau harus dikonekkan. Karena yang masa lalu bagian juga masa kini kan begitu. Karena arsip 3 dimensi. Masa lalu, kini, dan mendatang. Nah, bagaimana persoalan itu alih media bahasa kita untuk ke digital itu biaya yang tinggi dan begitu volumenya banyak. Kami terus tiap tahun melakukan perjalanan panjang sesungguhnya Mas Rizky. Jadi mulai dicicil gitu Dicicil Pak? Bahasanya Digitalisasi. begitu. Cicilan lah gitu. Cicilan. Ya ini harus mendapat dukungan penuh dari semua elemen tentunya ya untuk percepatan ini. Karena tidak seimbang antara yang hari ini sudah digital, yang lahir sudah digital dengan yang masa lalu yang sangat lebih besar volumenya yang hard copy tadi. Nah, begitu kita alih media, ada proses di dunia kearsipan secara kaidah dan hukum, dia harus diautentikasi juga. Begitu tidak alih media masuk, tidak serta-merta langsung selesai, langsung masuk diintegrasikan kepada yang udah ongoing digital. Ada mekanisme, ada namanya autentikasi. Nah, baik itu di pencipta itu kementerian lembaga melakukan itu, dia harus diautentikasi. Karena dia ada aspek hukum. Arsip itu melekat dua, teknologi informasi dan hukum. Karena arsip itu harus ada bunyi hukumnya. Nah, ketika di alih media, mana yang sebetulnya yang asli? Nah, disitulah perlu autentikasi oleh kepala lembaga, kementerian dan sebagainya. Nah, tidak mudah dan tidak gampang. Nah, belum lagi anggaran dan sebagainya. Ya, ini simultan, paralel antara yang sudah hari ini ongoing digital, ya, sama yang masa lalu itu paralel kita. Itu challenge kita sesungguhnya di situ. Ya saya yakin dan percaya teman-teman siap bekerja. Yang dibutuhkan adalah dukungan sumber daya. Sumber daya ini macam-macam Mas Riki. Sumber daya infrastruktur, budget dan sebagainya. Ya kurang lebih SDM-nya juga harus siap yang sudah begitu proses percepatannya ini. Nanti tantangan yang positif ketika sudah era digital, kami nanti coba mengatur lebih mudah dan setiap saat sudah langsung bisa diakses, tidak perlu lagi proses pengolahannya terlalu lama.
Jadi begitu sudah masuk digital, masuk ke aplikasi, masyarakat sudah bisa langsung akses. Kalau yang kemarin, yang masih paper, itu kita harus alih media dulu, Harus digital, cari dulu dan mungkin. sebagainya. Cari Ya, Pak. sih nggak masalah. Cari nggak masalah. Begitu udah diverifikasi, diolah tadi, nah dia baru masuk kepada entry data lagi kan, karena dia masih paper kan. Nah entry data masuk di database-nya kan gitu kan, masuk dalam Jadi aplikasi lama dan sistem. masyarakat. Ada proses panjang. Tapi kalau sudah yang ongoing ya sudah langsung datang dari manapun sudah bisa diakses. Tinggal di situ disortir mana close to public, open to public saja. Sebetulnya. Oke, nah Pak, kalau misalnya dari Andri sendiri Pak, kalau misalnya untuk dapat arsip-arsip ini gimana sih Pak prosesnya? Apakah minta atau memang sudah punya negara berarti harus sudah pasti bisa diambil sama Ya, Andri? terima kasih Mas Ki. Jadi menarik ini. Jadi memang kami sedang juga menggiatkan namanya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Itu dicanangkan oleh Pak Menteri PAN. Kami di bawah Menpan koordinatifnya. Jadi gerakan ini melihat fenomena bahwa khususnya organisasi yang ada di pemerintah ini harus tertib arsip. Nah dari situlah kita menjadi contoh, masyarakat juga lama-lama dan organisasi lainnya ikut tertib. Tujuannya adalah di undang-undang itu kita lembaga kearsipan ini menerima arsip yang tadi dari dinamis menjadi statis yang mempunyai nilai skala nasional. Namanya arsip statis nantinya. Ya, permanen di lembaga ini selama negeri dan bangsa ini ada disimpan di sini untuk kepentingan bangsa. Nah, prosesnya adalah di undang-undang itu hukumnya wajib sesungguhnya bagi pencipta arsip. Pencipta arsip itu apa? Ya, kalau di pemerintahan namanya ya kantor-kantor kementerian, non kementerian, itu dia beraktivitas, melakukan aktivitasnya. Dan pasti jadi arsip. Nah, punya arsip dinamis, dia suatu saat dia punya kewajiban menyerahkan arsipnya ke arsip nasional dengan kriteria dan penilaian khusus nanti yang mempunyai kesejarahan. Tanpa diminta gitu Pak? Sudah Harusnya harus begitu. dikasih. Harusnya. Ya, tapi ada yang sudah sadar, ada juga yang belum. Kita lakukan upaya-upaya pendekatan bersama, kerjasama, sinergi. Bagi yang sudah berangsur-angsur, mereka sudah kesadarannya tinggi. Itu lembaga mana saja Pak boleh disebutin Pak yang sudah Ya, kesadaran tinggi? tentunya hampir separuh sebagian dari kementerian khususnya ya udah sadar tingkat kesadaran tinggi karena nanti kita punya data, saya lupa datanya nanti ada. Tapi intinya sudah dengan gerakan tadi masyarakat itu organisasi itu sudah mulai kesadarannya tinggi kesadarannya. Nah, oleh karena itu ketika kesadaran tinggi tidak ada kesulitan juga, akhirnya ringan buat kami. Akhirnya kami hanya menampung dengan proses namanya serah terima arsip, nanti akan masuk ke kita. Bagi yang kesadarannya masih kurang kurang tumbuh kesadarannya, kami lakukan pendekatan, kami lakukan pembinaan. Mari kita bantu untuk melihat mana arsip-arsip organisasi ini, kementerian, non kementerian dan lainnya, untuk kita lakukan apresial penilaian. Oh ini nanti yang akan masuk arsip nasional. Kita bantu ada melalui proses pembinaan. Nah seperti itulah flow atau mekanisme bagaimana arsip itu masuk ke sini. Kami bisa proaktif, bisa yang sudah sadar menyerahkan langsung ke kami. Besok ini Senin ada beberapa kementerian yang menyerahkan. Mereka sudah tanpa kami minta sudah menyerahkan karena arsip salah satunya juga bagian dari reformasi birokrasi. Dan lembaga kami sedang berupaya arsip itu menjadi indikator reformasi birokrasi juga penilaiannya. Oleh karena itu akhirnya kantor pemerintah akhirnya berbondong-bondong membenahi itu karena ada indikator sebagai pemeriksaan penilaian dalam RB, reformasi birokrasi. Nah, semua simultan paralel karena sudah digaungkannya gerakan sadar tertib arsip itu. Dari gerakan itu banyak hal yang positif yang kami rasakan, ya terutama tadi sudah tidak perlu lagi kita bersusah payah. Mereka sudah dengan sendirinya menyerahkan ke kami, tapi masih ada 1-2 lagi yang harus kita tumbuh kembangkan. Kami lakukan pendekatan dan kami ambil. Yang konteksnya adalah arsip yang mempunyai nilai skala sejarah nasional. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Rizky. Bagaimana yang pertanyaan tadi, arsip itu masuk ke arsip nasional. Oke Pak Taufik, nah
Pak Taufik, ini kan pasti ada sejumlah arsip yang masih diburu sama Arsip Nasional Republik Indonesia ini. Kita akan cari tahu namun usaha jeda berikut ya Pak. Siap. Ya, kami akan kembali tetap di Tokoh Kita.